Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di kegiatan web yang terakhir. Hari ini kita akan membahas tentang visualisasi data interaktif dan juga visualisasi data menggunakan Shiny dan juga dashboard yang ada di R. Saya share screen terlebih dahulu. Sambil menunggu temannya ya sebentar lagi. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang materi visualisasi data interaktif. Jadi sebelum kita membahas tentang teknologi yang digunakan, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep visualisasi data. Nah, visualisasi data merupakan cara menyajikan data dalam bentuk visualisasi seperti grafik, diagram peta, atau dashboard sehingga informasi akan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan jika hanya melihat angka-angka di dalam tabel. Nah, tujuan utama dalam visualisasi itu untuk membantu kita untuk memanfaatkan kemampuan sistem visual untuk mengenali pola, tren, hubungan maupun anomali pada data. Nah, ketika visualisasinya bersifat interaktif, maka pengguna tidak hanya melihat informasi secara pasif, tetapi dapat berinteraksi langsung dengan data, misalnya memilih variabel tertentu. Nah, misalkan selain tadi saya sampaikan, selain memilih variabel tertentu, kita juga bisa memperbesar tampilan grafik, kemudian melakukan filter data atau mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, visualisasi interaktif dapat membantu kita untuk meningkatkan efektivitas analisis data dan juga akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Nah, proses visualisasi data interaktif itu sebagai berikut. Jadi, untuk menghasilkan visualisasi yang baik, diperlukan suatu proses yang sistematis. Nah, secara umum, proses visualisasi data terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama yaitu acquire di sini, yaitu proses memperoleh data dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua adalah parse, yaitu membersihkan dan menyiapkan data agar dapat diolah. Yang ketiga adalah mine, yaitu proses mengekstraksi informasi yang penting dari data yang kita miliki. Yang keempat adalah filter. Jadi di sini main sama filter sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Kemudian ada filter yaitu memilih data yang relevan dengan tujuan analisis kita. Nah, kalau kita sudah melakukan filtering data, kemudian kita melakukan proses yang disebut dengan repression, yaitu menyajikan data dalam bentuk visual yang sesuai. Nah, yang terakhir ada refine, yaitu memperbaiki tampilan agar lebih informatif dan juga mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan proses interact, yaitu kemampuan untuk memberikan kemampuan kepada pengguna agar bisa berinteraksi secara dengan visualisasi tersebut. Nah, tahapan inilah yang akan menjadi pembeda antara visualisasi statis dan juga visualisasi interaktif. Nah, selanjutnya salah satu alat yang sangat populer untuk membuat visualisasi interaktif itu adalah Shiny. Nah, Shiny merupakan paket yang tersedia dalam bahasa pemrograman R yang bisa memungkinkan kita untuk membangun aplikasi web interaktif tanpa harus menguasai bahasa pemrograman web seperti
HTML, CSS ataupun JavaScript secara detail gitu ya. Nah, dengan Shiny ini kita bisa menggabungkan kemampuan analisis statistik yang kuat dari R dengan tampilan web yang modern. Nah, sehingga akan mudah digunakan nih. Nah, keunggulan utama dari Shiny ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan aplikasi yang responsif dan dapat digunakan secara langsung melalui browser. Nah, karena alasan tersebutlah Shiny banyak sekali digunakan oleh para peneliti, oleh akademisi, analis data, maupun praktisi industri ya untuk membangun dashboard dan juga aplikasi analitik. Selanjutnya, aplikasi Shiny ini terdiri dari tiga komponen utama. Ya, komponen yang pertama adalah user interface atau UI. Nah, UI ini bertugas untuk menentukan tampilan aplikasi yang dilihat oleh pengguna, termasuk tombol, menu pilihan, grafik, maupun tabel. Nah, komponen yang kedua adalah server. Server ini merupakan bagian yang melakukan seluruh proses komputasi dan juga analisis data berdasarkan masukan dari pengguna. Yang komponen ketiga yaitu Shiny App. Nah, fungsi ini yang akan digunakan untuk menghubungkan UI dan juga server sehingga menjadi satu aplikasi yang utuh. Secara sederhana kita bisa menganggap UI itu sebagai wajah dari aplikasi, server itu sebagai otaknya dan Shiny App-nya sebagai penghubung keduanya. Oke, pada contoh ini saya tampilkan contoh hasil visualisasi interaktif yang dihasilkan menggunakan Shiny. Nah, perbedaannya dengan grafik statis adalah pengguna dapat mengubah parameter tertentu. Nanti akan saya praktekkan menggunakan R setelah ini. Dan juga hasil visualisasinya akan diperbarui secara otomatis nih. Makanya ini termasuk data interaktif ya. Sebagai contoh, pengguna dapat memilih variabel yang diinginkan di sini nanti bisa mengubah apakah N-nya sama dengan 100 atau N-nya 10, 1000 dan seterusnya. Dan juga pengguna dapat memilih variabel yang ingin ditampilkan, mengubah kategori datanya ataupun melakukan filter berdasarkan rentang waktu tertentu. Nah, interaktivitas semacam ini nih yang membuat proses eksplorasi data akan menjadi lebih fleksibel dibandingkan visualisasi yang konvensional. Nah, di sini ada salah satunya adalah contohnya yaitu visualisasi hasil dari K-means clustering pada data bunga iris. Data ini disediakan oleh R. Ya, K-means sendiri merupakan salah satu metode pembelajaran tanpa pengawasan atau yang bisa disebut dengan unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Nah, pada visualisasi ini setiap warna menunjukkan cluster yang berbeda. Ya, kalau kalian lihat di sini ada warna-warna yang berbeda, ada merah, biru, hijau. Nah, melalui visualisasi interaktif, pengguna dapat mengubah jumlah klaster nih, memilih variabel yang digunakan, dan juga bisa mengamati bagaimana hasil pengelompokan akan berubah berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh pengguna. Nah, visualisasi yang seperti ini pastinya akan sangat membantu dalam memahami struktur data, apalagi data yang kompleks gitu ya. Selanjutnya, hmm, kok stuck sebentar. Nah, selanjutnya selain menampilkan satu grafik, saya ini juga bisa memungkinkan kita untuk membangun dashboard yang berisi beberapa visualisasi sekaligus seperti ini. Nah, pada contoh ini terdapat dua grafik yang ditampilkan dalam satu dashboard. Kalau kalian lihat, itu ada dua grafik dalam satu dashboard. Dashboardnya bisa memiliki beberapa keuntungan nih. Yang pertama, penggunanya dapat melihat berbagai informasi dalam satu tampilan. Kedua, pengguna dapat membandingkan berbagai indikator secara bersamaan. Yang ketiga, nah dashboard ini sangat efektif untuk monitoring dan juga pengambilan keputusan secara real time. Oleh karena itu, biasanya dashboard ini menjadi salah satu bentuk visualisasi data yang paling banyak digunakan di dunia industri maupun pemerintahan. Nah, nanti akan saya tunjukkan prakteknya menggunakan R untuk visualisasi data interaktif termasuk menggunakan Shiny ini dan juga untuk membuat dashboard interaktif begitu ya. Ini materi pengawal yang pertama. Yang kedua akan saya jelaskan lebih detail tentang Shiny tadi seperti apa. Baru setelah itu nanti kita praktik menggunakan R.
Sebentar saya share dulu. Hmm, mana nih slideshow? Oke. Hmm, hmm. Oke. Oke, kita lanjutkan materi yang kedua yaitu visualisasi data interaktif. Sekarang akan membahas lebih detail tentang proses-prosesnya itu seperti apa, khususnya penggunaan Shiny ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi objektifnya tujuan dari presentasi yang pertama ini ada lima. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar data interaktif, kemudian mengenal yang kedua yaitu mengenal Shiny Application sebagai framework untuk membangun aplikasi web menggunakan bahasa R. Yang ketiga, mempelajari bagaimana membuat visualisasi data interaktif dan juga dashboard. Nah, yang keempat, nanti kita akan melihat beberapa studi kasus sederhana seperti visualisasi data COVID-19 dan juga data Dolphin yang disediakan oleh R. Dan terakhir, ya pastinya kita akan menyimpulkan manfaat penggunaan Shiny dalam analisis dan juga khususnya komunikasi data. Oke, sebelum masuk ke Shiny, kita perlu memahami proses visualisasi data secara umum ya. Tadi sudah saya singkat di materi sebelumnya tadi. Ini juga sama, ada acquire, ada parse, ada mine, ada filter, represent, dan juga ada refine. Ini sebenarnya secara garis besar sama ya, walaupun istilahnya ada yang berbeda. Tadi yang belum ada yaitu refine. Refine ini merupakan tahap di mana kita memperbaiki tampilan agar lebih mudah dipahami. Dan yang paling penting juga tadi sudah ada yang terakhir yaitu ada interact ya. Interact ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan visualisasi untuk mengeksplorasi data dari berbagai sudut pandang. Tadi sudah saya jelaskan juga komponen dari Arsine. Ya, ada tiga kan. Tadi ada user interface, ada server, ada Shiny App. Oke. Nah, sekarang lebih detailnya ya. User interface ini berfungsi untuk mendefinisikan tampilan web aplikasinya. Nah, di dalam UI ini kita akan menentukan komponen input seperti drop down, slider, ataupun tombol yang diperlukan begitu ya. Selain itu UI ini juga menentukan output yang akan ditampilkan misalkan apakah grafik, apakah tabel atau ringkasan statistik. Nah, dengan adanya komponen input yang saya sebutkan tadi, pengguna dapat memilih sendiri informasi apa yang ingin ditampilkan tanpa perlu mengubah kode program. Contoh UN-nya, yaitu pada slide ini ditunjukkan contoh struktur user interface. Nah, kita dapat melihat bahwa UI ini berisi berbagai elemen tampilan yang nantinya akan muncul pada halaman web. Nah, prinsip pentingnya adalah seluruh interaksi pengguna dimulai dari komponen yang didefinisikan pada UI atau user interface. Nah, ini merupakan struktur UI yang memperlihatkan contoh kode UI yang lebih lengkap. Jadi ketika kita membuat aplikasi Shiny, biasanya kita mulai dari bagian UI terlebih dahulu karena UI ini yang akan menentukan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada float page. Fungsi paling luar yang biasanya digunakan dalam UI adalah float page. Ini ya. Nah, fungsi ini berperan sebagai wadah utama dalam halaman aplikasi. Keunggulan Fluid Page yaitu tampilannya responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran layar pengguna secara otomatis. Nah, di dalam Fluid Page kita bisa menambahkan baris, kolom, panel, grafik maupun input-input lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan kata lain, Fluid Page ini merupakan fondasi utama dalam membangun layout aplikasi Shiny.
Nah, nanti kalian bisa cek lebih detailnya di sini. Nanti akan saya share materinya ini juga. Nah, eh, selanjutnya pada slide ini bisa kalian lihat merupakan salah satu contoh implementasi Fluid Page dalam kode Shiny. Nah, perhatikan bahwa hampir seluruh komponennya kalau kalian lihat, hampir seluruh komponen UI-nya ditempatkan di dalam fungsi ini ya. Sehingga menentukan satu halaman aplikasi yang utuh. Jadi semuanya berada di dalam fungsi Fluid Page ini. Setelah menentukan halaman utama, ya pastinya kita perlu mengatur layout atau tata letaknya ya. Salah satu fungsi yang paling sering digunakan adalah sidebar layout. Jadi layout ini membagi halaman menjadi dua bagian, yaitu sidebar untuk input pengguna dan juga untuk main panel output. Ya, jadi model ini biasanya populer karena memang memudahkan pengguna melakukan pengaturan di sebelah kiri dan melihat hasilnya di sebelah kanan. Nanti untuk detailnya bisa kalian cek sendiri. Selanjutnya, hmm, kenapa nih? Sebentar. Sebentar ya. Ada kendala teknis saya share lagi. Mana tadi? Bentar. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba error. Oke. Nah, bisa nih. Muncul tadi kok filenya hilang. Oke, tadi sampai bentar. Tadi kita sudah sampai contoh layout. Tadi kita sudah sampai sini. Nah, ini selanjutnya ini merupakan nah, di bagian ini menunjukkan contoh implementasi layout ya. Jadi kita dapat melihat bagaimana sidebar dan juga main panel disusun sehingga aplikasinya menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan. Di sini terlihat hubungan antara sidebar panel dan juga main panel. Jadi nanti di sidebar panelnya akan berisi kontrol, di situ ada input, sedangkan main panelnya digunakan untuk menampilkan hasil yang dihasilkan oleh server. Nah, input kontrolnya merupakan komponen yang merupakan komponen yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Nah, salah satu yang paling umum adalah select input, yaitu drop down menu. Jadi melalui select input ini pengguna dapat memilih variabel, kategori, ataupun parameter tertentu yang akan digunakan dalam analisis maupun visualisasi. Jadi nanti bisa kalian cek fungsi select input itu untuk apa di R agar kalian lebih tahu secara detailnya bagaimana. Nah, selanjutnya, nah slide ini merupakan contoh penerapan select input ya. Dengan hanya beberapa baris kode, kita dapat menampilkan pilihan yang nantinya dapat dipilih secara dinamis oleh pengguna. Nah, ini merupakan tampilan hasil dari komponen input tersebut pada aplikasi web. Nah, ini yang nantinya akan dilihat oleh pengguna dan juga digunakan oleh pengguna saat menjalankan aplikasi.
Nah, kalau pada tahap ini kita mulai melihat bagaimana input menjadi bagian dari keseluruhan antarmuka aplikasi yang sudah dikembangkan. Nah, semua pilihan yang diberikan kepada pengguna akan diteruskan ke server untuk dilakukan proses lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk main panel ini merupakan area utama untuk menampilkan output. Jadi nanti outputnya bisa berupa grafik, tabel, peta interaktif maupun teks. Nah, pada contoh ini hanya terdapat satu komponen output berupa grafik. Nah, semua hasil analisisnya yang dihasilkan server nanti akan ditampilkan bagian-bagian ini. Selanjutnya ada fungsi eh apa namanya? Tadi kan kita sudah membuat UI-nya tadi ya, user interface-nya. Sekarang kita masuk ke bagian server. Nah, server ini berfungsi untuk mendefinisikan hubungan antara input dan output. Jika UI tadi menentukan apa yang dilihat oleh pengguna, maka server ini menentukan bagaimana aplikasi berpikir dan bekerja. Nah, cara kerjanya, server akan menerima dua argumen utama, yaitu input dan output. Inputnya berisi semua pilihan pengguna. Kemudian nanti server akan melakukan komputasi berdasarkan input data tersebut. Nah, hasil komputasinya ini yang akan disimpan pada output dan secara otomatis akan ditampilkan kembali ke UI. Nah, inilah yang membuat aplikasi Shiny bersifat reaktif. Nah, kemudian untuk menghasilkan grafiknya, kita bisa menggunakan fungsi yang disebut dengan render plot. Nah, fungsi ini bertugas untuk membuat dan juga memperbarui grafik setiap kali pengguna mengubah input. Jadi, grafiknya tidak perlu dibuat ulang secara manual karena saya ini yang akan memperbaruinya secara otomatis. Pada contoh ini, kalau kalian lihat variabel X dan Y-nya ditentukan berdasarkan pilihan pengguna pada UI tadi ya. Nah, ketika pengguna memilih variabel yang berbeda, nilai X dan Y-nya juga akan berubah secara otomatis. Nah, perubahan tersebutlah yang akan memicu pembaruan grafik sesuai dengan variabel yang dipilih oleh pengguna. Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari select input akan dipetakan ke variabel X dan Y dalam fungsi plot ya, sehingga nanti dengan pendekatan ini satu grafiknya dapat digunakan untuk banyak kombinasi variabel tanpa perlu menulis ulang kode visualisasi. Nah, contoh hasil interaktifnya yaitu eh, hasil akhir antara interaksi antara UI dan juga server. Nah, pengguna dapat memilih variabel yang berbeda dan juga grafik akan berubah secara otomatis sesuai dengan pilihan tersebut ya. Nah, jadi di aturan fungsi server itu ada tiga aturan penting. Yang pertama yaitu simpan output yang ingin ditampilkan ke dalam objek objek tertentu. Yang kedua, gunakan fungsi render sesuai jenis output, misalkan render plot untuk grafik atau render table untuk tabel. Nah, yang ketiga, gunakan nilai input dari objek inputnya. Jika ketiga prinsip ini memang sudah dipahami, maka sebagian besar aplikasi sains sederhana pasti dapat dibangun dengan mudah. Nah, ini ya tadi yang terakhir yaitu ada proses penggabungan UI dan juga server menggunakan fungsi Shiny App. Nah, fungsi ini yang akan menghasilkan aplikasi Shiny yang siap untuk dijalankan. Jadi secara konseptual yaitu UI yang akan menentukan tampilan, server yang akan menentukan logika, Shiny App-nya yang menyatukan keduanya menjadi web aplikasi interaktif. Nah, itu tadi materi pengantarnya. Kemudian kita akan praktik bagaimana membangun atau menganalisis data dengan analisis visualisasi data interaktif dan juga nanti penggunaan Shiny di R. Oke, saya share dulu. Hmm, Nah, sudah terlihat ya. Oke.
Ntar, ntar saya share ulang. Oke, sekarang sudah terlihat ya, ini adalah praktik penggunaan aplikasi Shiny. Tadi sudah saya jelaskan materinya. Jadi untuk praktek ini nanti kalian perlu load beberapa library yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data dan juga visualisasi data menggunakan aplikasi Shiny ini. Nanti setelah kalian running library-nya, contoh yang pertama misalkan kita ada seperti ini ya. Tadi harus ada UI, kemudian ada server, dan yang terakhir nanti ada Shiny App. Jadi ini merupakan tiga komponen utama dari Shiny yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan ini pertama kita bangun contoh yang paling sederhana dulu ya. Di sini ada sidebar juga, ada slider inputnya. Jadi kita cek kalau kita running. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi si penggunanya dapat menentukan jumlah binnya sesuai dengan kebutuhan dan bisa melihat grafik yang otomatis diperbarui sesuai dengan number of bins yang diinginkan oleh pengguna. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Jika nilai n-nya semakin besar, maka nanti bisa terlihat. Nah, kalau tadi misalkan n-nya kecil seperti ini seolah-olah hanya ada distribusi ya. Ternyata setelah kita pilih n yang lebih besar, ini bimodal ya. Ternyata ada dua distribusi. Kalau kita lihat ada dua distribusi yang berbeda, yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, kemudian kita bisa mengembangkan dari contoh itu tadi. Misalkan di contoh kedua ini kita sudah mulai memberikan pilihan warna nih. Kalau tadi kan belum ya, cuma satu warna saja. Nah, ini kalian bisa menggunakan dengan fungsi select input ini. Dengan inputnya ada pilihan warnanya. Di sini saya pilih merah, hijau, sama biru. Seperti biasa, setelah kita definisikan user interface-nya, servernya juga sudah, Shiny app-nya juga, tinggal kita running. Nah, nanti akan memperoleh data seperti ini. Bisa dipilih misalkan ini hanya 10, 100, ataupun hanya 10. Gitu ya. Ini warnanya red, bisa dipilih warna yang lain, hijau ataupun blue. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan dari pengguna itu sendiri. Oke, contoh selanjutnya. Jadi nanti di tugas kalian yang terakhir, tugas 3, kalian akan membangun visualisasi data interaktif menggunakan Shiny seperti ini nih. Mirip ya, nanti codingnya juga akan seperti ini, tapi mungkin pemilihan warna, pemilihan jumlah data dan lain sebagainya sesuaikan dengan yang ada di instruksi tugasnya. Nanti kalau mengalami kesulitan boleh diskusi, boleh mengirimkan pesan ke saya. Contoh yang ketiga, misalkan kita menggunakan data yang sudah disediakan. Saya mengambil data penguins di sini. Kalau kita running datanya nanti akan muncul ini adalah data yang sudah kita running ya. Di situ ada penguin CSV. Kita punya data itu. Kalau kalian cek nanti akan ada banyak informasi yang bisa kita gunakan untuk kita visualisasikan. Ini contoh pertama setelah kita sudah membaca datanya tadi, penguin tadi. Nah, nanti kalian bisa menampilkan, jadi di sini misalkan ada panjang dari paruh dengan ketebalan dari paruhnya. Nah, ini hubungannya di situ difilter berdasarkan spesies. Jadi ada tiga spesies apa tadi penguin, yaitu ada Adelie, ada Gento, dan juga ada Chinstrap. Nah, ini kalian bisa memilih misalkan diganti dengan flipper length atau panjang dari siripnya. Nah, ternyata hubungannya seperti ini nih. Atau misalkan flipper length dengan body mass. Nah, nanti grafiknya akan otomatis terupdate ya. Ini sesuai dengan variabel-variabel yang dipilih seperti apa saja dan juga ada pilihan apakah mau menunjukkan spesiesnya atau tidak.
Tapi jika tidak, ya pasti akan hanya ada satu warna dan ini akan sulit. Ya, nggak sulit ya. Bukannya sulit, malah nggak mungkin kita bisa tahu ini spesies yang mana nih. Nah, sehingga kita perlu secara bijak untuk memilih variabel mana yang ingin ditunjukkan sehingga nanti hasilnya memang representasi dan lebih mudah untuk dipahamin. Karena memang tujuan dari visualisasi data kan itu ya, agar datanya lebih mudah untuk dipahamin. Kemudian ada contoh yang keempat, misalkan tentang data MTK ini sudah disediakan R, kita memiliki data dengan dimensi 32 kali 11. Nah, seperti tadi, ya kalian bisa milih-milih sesuai dengan kebutuhan ya. Apa saja itu dan lain sebagainya. Apakah pakai scatter plot, atau menggunakan bar plot, atau mungkin menggunakan line plot. Jadi kalau kita lihat, ini kan nggak informatif sama sekali ya, ya line plot. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk memilih plot yang paling mudah untuk dipahamin dan paling bagus untuk memvisualisasikan data itu yang mana. Oke, contoh yang kelima, kalau tadi misi belum ada warnanya, sekarang kita bisa explore lebih lanjut dengan menambahkan pilihan warna. Nah, di situ tadi kalau warnanya tadi masih hitam, sekarang sudah menjadi biru, jadi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari masing-masingnya. Kemudian, misalkan ini tentang data word cloud, kita juga bisa menampilkan data text word cloud ini menggunakan aplikasi Shiny ini. Nah, contohnya kita memilih buku yang berjudul A Midsummer Night's Dream ini ya. Kemudian kita ingin menampilkan kata yang muncul di dalam novel ini, dalam buku ini dengan minimum frekuensi misalkan 31 dengan number maksimum number of words-nya misalkan 200 300. Berarti kita akan tahu nih ternyata kata yang banyak sekali muncul di buku ini apa dan ini sesuai dengan keinginan pengguna ya seperti apa. Oke, misalkan dipilih buku yang lain, The Merchant of Venice. Nah, ini juga pasti datanya akan berubah-ubah gitu ya. Oke, alright. Selanjutnya kita akan melihat membuat struktur dari Shiny Dashboard. Struktur yang paling simpelnya adalah seperti ini. Nanti akan ada beberapa menu dan juga ada dua panel ya, panel utama dan juga panel sidebar. Tampilannya nanti seperti ini. Kemudian bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini contohnya yang tadi ya. Itu nanti ada sidebarnya, main sidebar sama sidebar yang sebelah kiri ini. Dan ini ada menu, nanti akan kita isi. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Karena ini masih sederhana memang. Jadi nanti di sebelah kiri ini bisa kita isi tombol-tombol ataupun informasi-informasi yang memang diperlukan untuk memperoleh tampilan dashboard yang lebih menarik. Nah, sekarang sudah bisa ditambahkan tombol widget ini sesuai dengan kebutuhan mau ditambahkan apa aja menu-menunya dan juga tombol-tombolnya yang berada di side panel ini. Selanjutnya, contoh selanjutnya ini data MTKR yang tadi. Nah, ini ya. Jadi nanti silakan kalian explore sendiri eh, sesuai dengan jenis data yang kalian miliki, nanti tampilannya akan seperti apa. Nah, contoh terakhir tentang data COVID-19. Nah, ini merupakan data yang paling bagus ya untuk menganalisis karena kita pernah mengalami pandemi selama beberapa tahun kan pada tahun 2020. Nah, ini kita bisa melakukan analisis tentang COVID-19 di beberapa negara, ada di Indonesia dan juga ada di luar negeri. Nah, ini saya sudah buatkan misalkan ini. Jadi nanti kita lihat tampilan datanya itu seperti apa.
karena memang datanya cukup besar ya, jadi butuh waktu untuk running. Kita tunggu dulu. Oke, sekarang kita tampilkan. Nah, ini adalah data coronavirus tadi. Jadi kalau di sini mau di sini nanti diisi apa itu virus corona, bisa kalian isi, bisa kalian tambahkan modifikasi seperti ini. Misalkan kita mau melihat penyebarannya yang ada di Indonesia nih, ya. Misalkan penyebaran yang ada di Indonesia, kita punya datanya seperti ini. Sebentar. Nah, ini kalau kita cek datanya ini pun juga bisa kita geser-geser ya sesuai dengan kebutuhan. Coba ini, oh angkanya di tahun itu berapa, ini berapa dan seterusnya gitu ya. Begitu juga data yang di bawah ini kita bisa tahu nilai-nilainya. Ini ada Austria, ada Philippines, ada Singapura sama Indonesia. Dan kalau kita cek di sebelah sini ada hubungan antara kasus positif dan juga meninggal. Bisa kalian lihat ternyata memang ini agak datanya memang kalau kita lihat linear ya. Konfirmasinya semakin banyak yang terjangkit kasus positif ternyata jumlah kematiannya juga semakin meningkat. Kalau di sebaran dunia nanti tampilannya akan seperti ini. Ini ada data dari China, Somalia, US, Vietnam, Ecuador, Finland, Germany, India, Irak, sama Italy. Nah, ini adalah sebaran COVID-nya per tanggalnya. Di situ ada tanggal, bulan, dan juga tahun. Nah, ini merupakan tampilan yang menarik ya ketika kalian nanti misalkan sebagai data analis atau perlu memvisualisasikan data perusahaan ataupun yang lain, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Nah, kalau di database ini merupakan tabel data aslinya yang dipakai kemudian kita visualisasikan menggunakan Shiny dashboard tadi. Nah, ini adalah data mentahnya kemudian dianalisis menggunakan chart yang sudah saya tunjukkan tadi. Gitu ya. Nanti silahkan kalian explore lebih lanjut, kalian gali lebih lanjut praktik tentang ini. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, tugas kalian nanti adalah menggunakan Shiny App ini ya untuk tugas yang terakhir kalian. Materi dari saya hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk deadline-nya ya. Deadline tugasnya. Deadline tugas minggu depan. Jangan sampai terlewat. Nanti segera dikumpulkan. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, boleh didiskusikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada? Nanti kalau ada yang sementara belum ada yang ditanyakan, nanti kalau misal ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa menghubungi saya secara langsung ya. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semangat untuk tugasnya. Semoga bisa memperoleh nilai yang bagus dan bisa lulus mata kuliah ini dengan nilai yang bagus dan juga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan saya selalu mendoakan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.